Belakangan ini, media sosial di Tiongkok, bahkan sampai ke luar negeri, heboh dengan kisah yang terdengar seperti fiksi, seorang pria paruh baya yang tinggal di kota kuno Nanjing, menyamar menjadi seorang gadis muda bernama Hong Jie, lembut, manis, pandai menulis puisi, dan mampu membuat lebih dari 1.600 pria muda jatuh hati hanya lewat layar ponsel. Mereka datang satu persatu ke apartemennya. Beberapa ingin bertemu langsung, beberapa ingin membuat video bersama. Tapi yang mereka temui bukanlah gadis impian mereka, melainkan kenyataan yang mengejutkan. Kasus ini mengguncang dunia maya, tapi juga mengingatkan kita bahwa Nanjing bukan sekadar kota tua penuh sejarah, tapi juga kota tempat kisah-kisah aneh, indah, dan penuh lapisan terus hidup setiap hari. Dan jika Anda hanya mengenal Nanjing dari berita itu, Anda sedang melewatkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kota ini adalah gabungan antara masa lalu dan masa kini, antara kejayaan kekaisaran dan kehidupan sehari-hari yang sunyi, damai, dan luar biasa menyentuh. Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri 15 hal menakjubkan tentang Nanjing, kota yang tidak akan pernah selesai diceritakan. Kalau setiap kota di Tiongkok adalah bab dalam buku sejarah, maka Nanjing adalah sebuah epos, bukan hanya cerita, tapi sebuah perjalanan emosional yang ditulis dengan darah, air mata, kemenangan, dan luka. Bayangkan, sebuah tempat di mana hanya dengan berjalan kaki beberapa ratus meter, Anda bisa melintasi zaman dari dinasti Song ke dinasti Ming. Di Nanjing, itu bukan imajinasi, itu nyata. Batu-batu tua yang menyusun jalanan masih menyimpan jejak para kaisar. Tembok kota yang dilapisi lumut tetap berdiri kokoh, berbisik tentang zaman-zaman kejayaan dan kejatuhan. Tidak seperti Beijing yang formal atau Shanghai yang gemerlap, Nanjing memiliki ketenangan yang dalam. Kota ini seperti seorang kakek bijaksana, tidak banyak bicara, tetapi setiap kata mengandung makna. Di sini, Anda bisa duduk di taman, mendengar alunan erhu dari seorang kakek tua, dengan latar belakang gerbang kota dari masa dinasti Ming yang tetap berdiri megah. Nanjing pernah menjadi ibu kota dari 10 dinasti besar, dari Wu Timur hingga dinasti Ming. Dan mungkin karena sejarahnya yang begitu kaya, kota ini membawa aura damai yang dalam, penuh kenangan dan kebijaksanaan. Di balik semua itu, kota ini mengajarkan kita satu hal, bahwa masa lalu yang panjang bisa menjadi jendela bagi masa depan yang lebih bijak. Jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan kisah-kisah mendalam lainnya di seri dokumenter perjalanan ini. Ada tempat-tempat yang, saat kita melangkah masuk, kita tidak perlu penjelasan. Hati terasa tenang, langkah melambat, dan dunia seolah memberi kita ruang untuk berpikir lebih dalam. Di Nanjing, tempat itu adalah makam Sun Yat-sen, pendiri Tiongkok modern yang disegani. Terletak di Gunung Ungu, Zijinshan, yang damai dan menghijau, makam ini bukan sekadar situs sejarah. Ini adalah simbol keberanian, tekad, dan perubahan. Untuk mencapai puncaknya, Anda harus menaiki 392 anak tangga, dan setiap langkah seakan mengingatkan kita bahwa perubahan sejati selalu menuntut usaha dan pengorbanan. Yang membuat takjub adalah kesederhanaannya. Tidak ada kemewahan, tidak ada simbol kekuasaan berlebihan, hanya 3 huruf, Sun Wenmu. Tidak ada gelar, tidak ada pujian, karena kadang-kadang kebesaran tidak perlu teriak. Banyak yang datang ke sini, muda, tua, pelajar, peziarah, dan semuanya merasakan hal yang sama, keheningan yang penuh makna. Bukan kesedihan, tapi semacam rasa hormat yang dalam terhadap seseorang yang telah memilih jalan sulit agar bangsanya bisa berdiri dengan kepala tegak. Dan mungkin, itulah keistimewaan Nanjing. Di tengah kota yang ramai, Anda bisa menemukan momen seperti ini, di mana sejarah tidak hanya diceritakan, tapi dirasakan, menyentuh hati, dan mengingatkan kita bahwa kita berdiri di atas bahu para pejuang masa lalu. Kalau kisah ini menginspirasi Anda,
Yuk klik subscribe dan bagikan video ini ke orang terdekat. Mari lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Bayangkan sebuah tempat di mana suara langkah kaki terdengar lebih jelas daripada suara kendaraan. Di mana aroma teh melati menyambut dari balik jendela kayu tua. Di sanalah, di kota tua Fuzimiao, waktu seolah berhenti, dan hati kita pun ikut melambat. Terletak di sepanjang sungai Qinhuai, kawasan tua ini bukan hanya kumpulan bangunan kuno. Ia adalah sebuah dunia yang tetap berdetak dengan ritme masa lalu. Jalanan kecil berbatu, lentera merah yang bergoyang pelan di tiupan angin malam, suara pedagang memanggil dengan ramah, semuanya menciptakan sebuah lukisan hidup tentang Nanjing tempo dulu. Di sini, Anda bisa menyusuri toko kaligrafi tua, mencicipi jajanan jalanan legendaris seperti bebek asin khas Nanjing, atau hanya duduk diam di tangga kayu menghadap sungai, membiarkan pikiran hanyut bersama arus air yang tenang. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang mencoba untuk melupakan masa lalu. Justru masa lalu di sini adalah alasan orang datang kembali. Dan hal paling indah, orang-orang di Fuzimiao memperlakukan sejarah seperti keluarga tua. Mereka tidak ingin menggantinya, hanya ingin merawat dan mendengarkan kisahnya hari demi hari. Kalau Anda pernah merindukan masa lalu yang lembut dan damai, Fuzimiao mungkin akan menjadi tempat di mana hati Anda menemukan kediaman. Jangan lupa klik subscribe untuk terus ikut dalam seri dokumenter ini. Masih banyak kisah yang akan membuat Anda tersenyum, berpikir, dan merasa lebih dekat dengan dunia. Ada sungai-sungai yang hanya mengalirkan air, tapi sungai Qinhuai, sungai tua yang melintasi jantung Nanjing, mengalirkan lebih dari itu. Ia membawa cerita, kenangan, dan rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Dulu, pada masa dinasti Ming dan Qing, sungai ini adalah tempat berkumpulnya para seniman, penyair, dan orang-orang yang hidup dalam bayangan sejarah. Kapal kayu kecil menyusuri air pelan-pelan, lentera menyala seperti bintang jatuh yang tersangkut di langit malam, dan di kejauhan, suara kecapi mengalun lembut dari rumah teh. Sekarang, ratusan tahun kemudian, suasana itu masih ada, dan bahkan lebih indah, karena ia menyimpan lapisan waktu. Banyak yang menyebut Qinhuai sebagai Venesia dari timur. Tapi sebenarnya, tempat ini tidak meniru siapa-siapa. Ia adalah dirinya sendiri, tenang, anggun, penuh rahasia. Duduk di atas perahu tradisional, mendengar kisah dari pemandu lokal sambil melihat bayangan lampion di Metnuo. Anda mungkin akan merasakan seperti sedang menyusuri ingatan seseorang, entah ingatan siapa, tapi terasa akrab. Yang menarik, di sepanjang sungai, Anda juga bisa melihat perpaduan antara masa lalu dan masa kini. Kafe modern berdampingan dengan rumah kayu tua, suara pengunjung bercampur dengan suara air. Semuanya harmoni. Tak ada yang saling ganggu, seperti dua zaman yang sepakat berjalan bersama. Di Qinhuai, waktu tidak hilang, ia hanya memilih mengalir lebih lambat agar kita bisa menikmatinya. Kalau Anda menyukai kisah ini, jangan lupa klik subscribe dan ikuti terus dokumenter ini. Masih banyak cerita indah dari Nanjing menanti Anda. Mereka bilang, kalau ingin memahami hati suatu kota, cobalah lewat rasa makanannya. Dan di Nanjing, setiap suapan bukan hanya mengenyangkan, tapi juga menghangatkan perasaan, seperti mengingat sesuatu yang pernah dekat. Di antara segala hidangan khas Tiongkok, bebek asin Nanjing adalah legenda. Dimasak perlahan dengan rempah yang tidak keras, dagingnya empuk, asin manis seimbang, dan aromanya, seperti memanggil seseorang untuk pulang makan malam. Ini bukan makanan yang memamerkan rasa, tapi justru menyentuh karena kejujurannya. Tapi Nanjing tak hanya soal bebek. Ada teh bunga krisan hangat di pagi berkabut. Ada camilan kenyal manis di pinggir jalan. Sederhana, tapi bisa membawa Anda ke masa kecil dalam satu gigitan. Ada mie kuah bening yang disajikan di mangkuk porselen tua, dengan sendok berat yang sudah aus karena sering dipakai. Yang membuat makanan di sini istimewa bukan hanya bahan atau tekniknya, tapi suasananya.
Cara orang tua menyuapi cucunya di warung kecil, senyum pemilik toko saat menawarkan mangkuk tambah, atau percakapan tenang antara dua teman lama di pojok restoran kuno. Di Nanjing, makanan bukan sekadar makanan. Ia adalah surat cinta yang ditulis dengan rasa, dari generasi ke generasi. Kalau Anda ingin mencicipi lebih banyak rasa, jangan lupa klik subscribe agar tak ketinggalan setiap perjalanan rasa dan cerita berikutnya. Kalau kota punya jiwa, maka jiwanya lahir dari orang-orang yang hidup di dalamnya. Dan di Nanjing, Anda akan merasakan sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan dari cara orang-orangnya diam, senyum, dan berbagi. Orang Nanjing bukan tipe yang ramai. Mereka tidak buru-buru menyapa, juga tidak berlebihan dalam menyambut. Tapi justru disitulah kehangatannya. Sapaan pelan, mata yang ramah, dan gerak tubuh yang tenang membuat Anda merasa seperti sudah pernah bertemu sebelumnya, entah kapan. Di pasar pagi, Anda akan melihat mereka memilih sayuran satu persatu tanpa tergesa. Di taman, para kakek nenek bermain catur dengan ekspresi serius, tapi tetap sempat tersenyum pada orang asing yang lewat. Di kedai teh, mereka berbicara pelan, seolah menghormati keheningan sebagai bagian dari percakapan. Yang paling mengesankan adalah mereka tidak memaksa Anda untuk menyukai Nanjing. Mereka hanya menjadi diri sendiri dan membiarkan Anda jatuh cinta dengan sendirinya. Dan mungkin justru karena itu, Anda akan ingin kembali. Kadang, kehangatan tidak datang dari pelukan. Ia datang dari ketenangan. Dan orang-orang Nanjing tahu betul cara memberikannya. Kalau Anda merasa terhubung dengan cerita ini, jangan lupa klik subscribe, masih banyak kisah manusia yang akan menyentuh hati Anda. Dulu, membangun jembatan di atas sungai Yangtze bukanlah hal mudah. Sungai ini lebar, arusnya kuat, dan teknologinya saat itu masih jauh dari kata siap. Tapi orang-orang Nanjing tidak menyerah. Mereka ingin membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan dari tekad itulah, jembatan Sungai Yangtze di Nanjing lahir. Bukan sekadar jembatan, ini adalah simbol dari satu generasi yang berani bermimpi besar, walau tidak punya semua yang dibutuhkan. Dibangun sepenuhnya oleh insinyur dan pekerja lokal di tahun 1960-an, tanpa bantuan asing, jembatan ini menjadi lambang semangat, bisa karena bersama. Saat Anda melintasi jembatan ini hari ini, mungkin Anda hanya melihat lalu lintas yang padat, kereta melaju di bawah, mobil melintas di atas. Tapi jika Anda berhenti sejenak dan memandang ke cakrawala, Anda akan mendengar suara-suara masa lalu, suara palu, suara sorak para pekerja, suara harapan yang dibangun dari bawah tanah. Bagi banyak warga Nanjing, jembatan ini adalah kenangan tentang ayah yang pernah bekerja di proyek itu, tentang masa kecil yang melihat jembatan dengan mata kagum, tentang bangga menjadi bagian dari sesuatu yang besar, bukan karena glamor, tapi karena punya makna. Kadang, jembatan tidak hanya menghubungkan dua tepi sungai, tapi juga menghubungkan generasi, cita-cita, dan kebanggaan diam-diam yang tumbuh di dada. Kalau cerita ini menyentuh Anda, jangan ragu klik subscribe, perjalanan kita masih panjang dan penuh inspirasi. Tidak semua tempat belajar terasa seperti rumah, tapi Universitas Nanjing, salah satu kampus tertua dan paling dihormati di Asia, bukan hanya tempat menuntut ilmu. Ia adalah tempat di mana waktu berjalan pelan dan kebijaksanaan tumbuh dari keheningan. Didirikan sejak abad ketiga, kampus ini sudah melewati zaman kekaisaran, perang, revolusi, dan perubahan zaman digital. Tapi yang membuatnya istimewa bukan hanya usia panjangnya, melainkan suasananya. Bayangkan berjalan di bawah pohon ginkgo yang daunnya menguning di musim gugur. Melewati bangunan bata merah klasik yang masih kokoh berdiri, dan mendengar suara buku dibuka, bukan suara notifikasi. Disinilah para pemikir besar, ilmuwan, seniman, dan pemimpin masa depan pernah duduk di bangku yang sama. Tapi bukan hanya itu,
banyak juga yang datang hanya untuk berjalan-jalan, menghirup udara penuh sejarah, dan merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di kota besar. Bagi warga Nanjing, kampus ini adalah kebanggaan. Bagi pengunjung, ia seperti taman pikiran, tempat di mana Anda bisa merasa lebih tenang, lebih dalam, dan lebih terhubung dengan nilai-nilai yang abadi. Di Nanjing, belajar bukan hanya soal gelar, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih bijak dari hari kemarin. Kalau Anda merasakan ketenangan dari kisah ini, yuk klik subscribe. Masih banyak tempat di Nanjing yang akan menyentuh hati dan menginspirasi pikiran Anda. Ada musim yang hanya datang sekali setahun, tapi ada musim yang datang, lalu tinggal selamanya di hati. Di Nanjing, musim itu adalah musim gugur. Begitu angin mulai sejuk dan langit mulai berubah warna, kota ini berubah jadi kanvas raksasa. Daun-daun pohon ginkgo berubah keemasan, seperti hujan cahaya yang jatuh pelan di jalan-jalan kampus, taman, dan pinggir sungai. Tidak ada suara keras, tidak ada yang terburu-buru, hanya bunyi dedaunan jatuh, langkah kaki lambat, dan angin yang mengusap pipi, lembut, seperti seseorang yang Anda rindukan. Banyak orang lokal menyebut musim gugur di Nanjing sebagai musim puisi. Karena disinilah perasaan jadi jujur, kita jadi lebih tenang, lebih reflektif. Duduk di bangku taman, memandang dedaunan beterbangan, seolah setiap daun itu adalah kenangan yang pergi tanpa pamit. Dan entah kenapa, Nanjing di musim gugur terasa ramah. Mungkin karena warnanya yang hangat, atau karena orang-orangnya juga melambat. Tapi yang jelas, bagi banyak pengunjung, musim ini seperti pelukan, singkat, tapi tak terlupakan. Kalau ada musim yang bisa menyembuhkan rasa lelah, maka musim gugur di Nanjing adalah salah satunya. Kalau hati Anda ikut menghangat, klik subscribe ya, biar kita terus berbagi keindahan yang sederhana, tapi berarti. Di tengah kota yang terus tumbuh, gedung tinggi menjulang, jalanan sibuk, dan teknologi di mana-mana. Ada satu bangunan di Nanjing yang tetap berdiri diam. Tidak berubah, tidak bergeser. Gerbang kota Zonghua, peninggalan dari dinasti Ming, dan saksi bisu dari ratusan tahun sejarah. Dibangun lebih dari 600 tahun lalu, gerbang ini bukan hanya besar. Ia luar biasa, bukan karena megahnya, tapi karena cara ia dirancang, sistem pertahanan cerdas, lapisan gerbang berlapis-lapis, dan terowongan rahasia. Di masanya, ini adalah mahakarya teknik militer, dan hingga kini, masih utuh, masih tegas, masih membuat kita kagum. Berjalan di bawah lengkungan gerbang ini, Anda mungkin akan merasa kecil. Tapi tidak dalam arti buruk, melainkan seperti berdiri di depan sesuatu yang lebih besar dari waktu. Sesuatu yang diciptakan dengan tekad, ketelitian, dan harapan akan perlindungan. Orang Nanjing bangga pada gerbang ini, bukan hanya karena sejarahnya, tapi karena ia mengingatkan kita bahwa sesuatu yang dibuat dengan hati dan kesungguhan, bisa bertahan lebih lama dari zaman apapun. Kadang, untuk melangkah maju, kita perlu menengok ke belakang. Dan gerbang tua ini adalah pengingat bahwa akar kita penting, karena dari sanalah kekuatan tumbuh. Kalau kisah ini menginspirasi Anda, klik subscribe dan teruskan perjalanan ini bersama kami. Masih banyak lapisan sejarah yang siap disingkap. Pagi hari di Nanjing punya iramanya sendiri. Bukan bunyi alarm atau klakson kendaraan, tapi suara kehidupan yang lembut dan berirama, seperti sebuah simfoni. Di taman-taman kota, saat matahari baru naik perlahan, Anda akan melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan, para lansia yang menari bersama waktu. Mereka datang dengan pakaian olahraga sederhana, sepasang sepatu yang sudah akrab dengan tanah, dan senyum yang seperti sudah berdamai dengan kehidupan. Ada yang bermain tai chi, gerakannya pelan dan presisi, seolah sedang mengukir udara. Ada yang menari mengikuti musik lembut dari radio kecil. Ada pula yang hanya duduk membaca koran, sambil sesekali menyapa orang yang lewat. Tak ada pamer, tak ada persaingan, yang ada hanyalah ketenangan, kebersamaan,
dan rasa syukur karena masih bisa bergerak, bernapas, dan menikmati pagi. Bagi saya, inilah definisi kemewahan sejati. Hidup yang tidak tergesa-gesa, tubuh yang tidak sempurna, tapi tetap bergerak. Hati yang penuh, bukan oleh ambisi, tapi oleh kehadiran orang lain. Jika Anda ingin tahu seperti apa damainya hidup setelah melewati banyak musim, datanglah ke Taman Pagi di Nanjing. Di sana, waktu berjalan lebih pelan, dan setiap detik terasa lebih bermakna. Kalau momen ini menyentuh hati Anda, klik subscribe ya. Masih banyak kisah sederhana tapi luar biasa menanti kita. Bagi banyak kota, kereta bawah tanah hanyalah alat transportasi, cepat, efisien, dan, ya, sering kali membosankan. Tapi di Nanjing, naik kereta bawah tanah bisa terasa seperti membaca buku sejarah dalam perjalanan. Karena di sini, setiap stasiun punya cerita. Begitu Anda masuk ke jalur Metro Line 2 misalnya, Anda tidak hanya melihat petunjuk arah. Anda juga akan melihat lukisan dinding, patung, dan instalasi yang menggambarkan kisah masa lalu kota. Dari zaman dinasti kuno hingga peristiwa penting di abad 20. Bahkan, ada stasiun yang temanya khusus tentang puisi klasik Tiongkok. Tidak sedikit warga yang sengaja memilih jalur lebih panjang, hanya untuk bisa jalan-jalan lewat cerita-cerita itu. Karena entah kenapa, membaca sejarah di dinding stasiun sambil menunggu kereta terasa lebih hidup. Lebih dekat, anak-anak sering bertanya kepada orang tuanya tentang gambar di dinding. Lansia tersenyum sendiri, mengenang masa mudanya saat melihat stasiun yang menampilkan era tahun 60-an. Dan Anda pun, tanpa sadar, menjadi bagian dari sebuah cerita yang lebih besar. Di Nanjing, bahkan perjalanan bawah tanah pun tidak pernah benar-benar di bawah. Karena ia membawa Anda naik menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kota dan mungkin tentang diri sendiri. Kalau Anda ingin terus ikut dalam perjalanan ini, klik subscribe ya, masih banyak kisah tersembunyi yang ingin kami bagi. Di tengah keramaian kota, gedung-gedung tinggi, dan suara klakson yang tak henti, Nanjing menyimpan sesuatu yang jauh lebih tenang, lebih tua, dan lebih dalam. Kuil-kuil kuno tersembunyi di balik jalan kecil, di bawah bayangan pepohonan tua, tempat di mana keheningan menjadi bahasa utama. Saat Anda melangkah masuk, aroma dupa menyambut hangat dan halus. Cahaya matahari menembus sela-sela atap kayu, jatuh di lantai batu yang sudah dilewati ribuan langkah penuh doa. Di sudut, ada seorang biksu duduk tenang, tidak bicara, tidak tergesa, hanya hadir, seperti waktu yang memilih diam. Setiap kuil di Nanjing membawa cerita berbeda. Ada kuil yang didedikasikan untuk Konfusius, tempat para pelajar datang mencari berkah kebijaksanaan. Ada kuil Buddha tua, dengan patung raksasa yang wajahnya seperti mengerti apapun yang kita bawa di hati. Dan yang paling menyentuh, tidak ada yang memaksa Anda untuk percaya. Tapi setiap ruang, setiap dinding, seolah berkata, kau boleh datang dengan segala resahmu dan pulang dengan ketenangan yang lebih dalam. Kadang, kita tidak perlu banyak kata untuk merasa tenang. Cukup berdiri di tempat yang sudah lebih dahulu tenang daripada kita. Kalau keheningan ini membuat Anda ingin tahu lebih banyak, klik subscribe. Masih ada keajaiban sederhana lain yang ingin kami ajak Anda lihat. Begitu malam turun di Nanjing, kota ini tidak menjadi gelap, justru mulai bersinar. Tapi bukan dengan cahaya yang menyilaukan, melainkan dengan cahaya yang membawa ingatan pulang. Di sepanjang sungai Qinhuai, lentera-lentera merah dinyalakan satu persatu, memantul di air tenang seperti bintang jatuh yang enggan pergi. Suara perahu kecil menggesek permukaan air, dan dari kejauhan terdengar musik tradisional yang mengalun pelan, tidak untuk menghibur, tapi untuk menemani. Lampu-lampu jalan tidak terlalu terang, cukup untuk melihat, tapi tidak cukup untuk melupakan. Karena justru dalam cahaya redup itulah, bayangan kenangan terasa lebih dekat. Ada pasangan tua berjalan berdampingan, ada anak kecil memegang tangan ibunya, ada orang asing
mungkin seperti Anda, berdiri diam, menyerap suasana. Nanjing di malam hari bukan tentang pesta, tapi tentang kedamaian, tentang keindahan yang tidak berteriak, tapi menyentuh. Tentang perasaan bahwa mungkin Anda pernah di sini sebelumnya, atau setidaknya hati Anda pernah merindukan tempat seperti ini. Cahaya malam di Nanjing tidak membakar mata, tapi menghangatkan jiwa. Seolah berkata, selamat datang pulang. Kalau hati Anda ikut tersenyum malam ini, klik subscribe, ya. Perjalanan kita belum selesai, masih ada satu kisah terakhir menunggu. Setelah semua tempat dikunjungi, makanan dicicipi, kisah didengar dan dipahami, ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati para pelancong usia emas. Apa yang membuatku ingin kembali? Bukan karena megahnya bangunan, bukan karena populer di internet, tapi karena Nanjing membuatmu merasa tenang menjadi dirimu sendiri. Tidak ada tuntutan untuk kagum, tidak ada paksaan untuk cepat. Di sini, segalanya berjalan dalam tempo yang sesuai dengan detak jantung orang yang sudah banyak mengalami hidup. Nanjing tidak mencoba memikat dengan kemewahan. Ia hanya hadir dengan ketulusan, seperti seorang teman lama yang tidak banyak bicara, tapi selalu membuat kita nyaman duduk di sebelahnya. Seperti halaman buku tua, yang baunya, warnanya, dan sunyinya justru membuat kita ingin membacanya berulang kali. Bagi banyak orang lanjut usia, Nanjing bukan sekadar kota untuk dikunjungi, tapi adalah tempat untuk merenung, mengenang, dan bersyukur. Karena dalam setiap jalan kecil, dedaunan jatuh, atau secangkir teh hangat, ada ruang untuk pulang ke dalam diri sendiri. Kalau ada tempat yang tidak hanya indah untuk dilihat, tapi juga indah untuk dirasakan, mungkin Nanjing adalah salah satunya. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Jangan lupa klik subscribe agar kita bisa bertemu lagi di cerita berikutnya, di kota lain, tapi dengan perasaan yang sama.